Hai guys, melanjutkan perjalanan kita dari Mohan kemarin, kita baru sampai Xishuangbanna. Sekarang kita mau lanjutkan perjalanan kita ke Kunming dengan jalur kereta yang sama, dari One Belt One Road juga. Lalu kita akan lanjut lagi ke Nanning. Sepanjang perjalanan pemandangan cukup indah, banyak gunung-gunung sehingga kereta juga banyak melewati tunnel atau terowongan-terowongan. Berhubung jarak yang ditempuh cukup jauh, banyak penumpang yang tidur, ada juga yang ngobrol, ada juga yang nonton video. Kalau aku baca buku, kalau teman-teman naik kereta panjang begini biasanya ngapain? Kurang lebih 4 jam perjalanan kita sampai ke Kunming guys. Nah ini stasiun kereta di Kunming. Besar ya, platformnya ada 30. Stasiun ini memang termasuk cukup besar guys, karena ini merupakan ibu kotanya Yunnan. Dan sekarang ini lagi lumayan rame juga, karena lagi musim mudik. Hampir 2 minggu lagi, tahun baru Imlek. Dari Kunming, kita menuju ke Nanning dengan kereta cepat yang kecepatannya hampir 250 km per jam. Kalau di Provinsi Yunnan, kita banyak melihat pemandangan di jendela itu model-modelnya savana-savana. Begitu masuk ke Provinsi Guangxi, pemandangannya agak beda. Ini model gunung-gunungnya tuh beda bentuknya. Untungnya meskipun lagi musim mudik, orang-orang pada pulang kampung semua, harga tiket kereta nggak berubah guys, ini harganya normal-normal aja. Sesampainya kita di Nanning, ibu kotanya Provinsi Guangxi, malah sepi. Kelihatannya orang-orang udah pada mudik semua. Halo. Sepi ya? Ya. Pada mudik ya orang-orang? Ya, harusnya. Kita sampai Nanning guys, dan di stasiun kereta dijemput sama koko iparnya Alvin. Terus diajak makan nih, saukau, barbecue. Sayuran kita hari ini jamur enoki di sate, terus ada kucai juga di sate juga, jadiin barbecue. Dihidanginnya, piringnya dipakein plastik guys, pinter juga ya, biar gak repot nyuci dia. Plastikin aja. Tapi aman gak sih buat makanan panas-panas gini pakai plastik? Gak tahu deh. Sama aja kali ya, melamin juga kan gak gitu bagus ya kalau panas-panas. Anyway, barbecue kita dateng. Sate-sate. Oh, datangnya bertahap ya dia, dikit-dikit ya. Datang lagi guys, saukaunya. Ini apa ya? Kerang. Oh, keong. Keong sama apa ya? Ya. Dan itu terong. Terong di barbecue guys. Sampai di Nanning, kita langsung pada prioritas pertama, yaitu nengokin mamanya Alvin. Jadi mamanya Alvin itu udah berapa hari nggak enak badan, jadi mau diperiksa ke rumah sakit, makanya dibawa ke Nanning. Dan malam ini langsung dijemput deh sama anak bontotnya, dibawa ke hotel. Selamat temu kangen sama mamanya. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Kamar mandi. Kita di hotel di Nanning. Kamar mandinya transparent. Enggak deh, burem. Oke, looks like ada air panas. Terus kamarnya banyak gantungan, kita bisa nyuci. Kita berapa malam di sini? Malam ini dulu, bagaimana? Oke. Tempat tidurnya fresh and crispy. Teleponnya lucu banget ya? Kayak telepon zaman dulu. Terus ada meja, kursi, kayaknya kita bisa kerja malam ini selagi Alvin temu kangen sama emaknya. AC ada, kettle ada, TV ada, tapi kita nggak akan pakai, udah ditagihin video. Terus jendela, coba ada view nggak? Oke. View-nya city.
Nanning City. Oke, kayaknya cakep tuh. Di depan ada apa ya? Wah, gemerlap. Nanti besok pagi deh kita cari tahu ya di depan ada apa. Sibuk ya? Sibuk, sangat sibuk. Sangat sibuk. Tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Tidak ada waktu untuk apa? Makan. Makan harus dong. Harus buru-buru juga urus aku punya PR supaya aku bisa pergi ke Laos dan balik lagi ke China. Soalnya sekarang cuma single entry visa ya. Jadi kalau aku keluar ambil mobil nggak bisa masuk lagi. Jadi aku harus ubah visa aku jadi PR dulu, jadi bisa masuk keluar. Ya, dan punya aku kalau sekarang langsung nggak ada visa on arrival now, harus di border poten nggak ada visa on arrival now, aku harus apply visa itu segala macam. Ya, jadi repot. Jadi tetap aku harus ngambil si hoki ke border. Ya, kalau dapat PR dulu. Dapat PR dulu ya. Dan kita harus kelarin ini sebelum Xinjia guys, karena kita nggak mau ninggalin si hoki kelamaan di border, nggak aman. Ya. Ini suasana kota Nanning guys. Emang sepi banget karena semua orang udah pada mudik rata-rata. Oh, sekarang yang bisa dirental-rental ini udah e-bike ya, udah bukan sepeda biasa. Oh, ada sepeda biasa masih ada. Dulu tuh beginian semua guys. Sekarang udah banyak kan yang pakai baterai e-bike. Berarti tidak seaktif dan sesehat dulu ya. Orang-orangnya ada plat nomornya loh e-bike itu. Aku kira cuma semacam sepeda tapi listrik doang, tapi ternyata ada plat nomornya. Bisa ditilang juga dong? Ya, dan di sini cuma paling 40 km/h. Oh, pelan. Jadi kalau more than that, ini tuh pakai helmet. Kalau kayak gini, 40, nggak usah pakai helmet, nggak apa-apa. Oh, ada batas kecepatannya ya? Ya. Lebih dari 40 km per jam udah hitungannya kayak motor, harus pakai helm guys. Iya, banyak merek ya. Ini satu merek, ini satu merek. Iya. Another brand, Liu Bike, ya. Waduh, ada yang jatuh. Zaman dulu sebelum pandemi, aku terakhir kali di China, sepedanya sepeda biasa semua kayak gini. Bisa di rental juga, tinggal di scan aja. Scan, nanti bayarnya pakai WeChat Pay. Bayar pakai e-money gitu. Pakai QR code. Ini kondisi jalan di China, memang rata-rata gede-gede jalannya tuh bisa 4 lajur lah at least ya, 3 lajur, 4 lajur. Kita sekarang menuju ICBC guys. Ini kampus guys, di dalam kampus ada kayak mini Great Wall gitu, kayak tembok besar China tapi versi kecil. Aku tuh paling suka lingkungan kampus, karena pertama ada library-nya, kedua biasanya makanan dekat-dekat situ murah-murah. Ini kampus apa nih? Guangxi Minzu Daxue. Kenapa di situ tulisannya Dayos? Guangxi Minzu University. Kampus nih. Depan kampus ada Cilin. Trotoar lumayan lega ya guys. Kita bisa jalan dengan tenang. Dan gak ada yang jualan di trotoar. Terus tempat sampah juga ada di mana-mana. Jadi kalau mau buang sampah gampang. Nah, itu ada bus stop di depan. Kalau dari segi kendaraan umum di China itu udah enak sih. Maksudnya mau kemana-mana tuh udah banyak pilihan kendaraan umumnya. Mau naik subway bisa, mau naik bus bisa, mau cepat-cepat mau naik titi. Titi itu semacam apa ya? Semacam Uber, semacam Gokar. Itu juga banyak. Sampai kita di ICBC guys. Aku urus ATM dulu ya, diaktifasi kembali biar bisa jajan kita. Jadi sebagai pengguna paspor, nasabah yang menggunakan paspor ini kan tiap 5 tahun kita expire kan. Jadi data kita juga harus diupdate. Kalau kita nggak update, dia anggap paspor kita udah mati, ATM-nya nggak guna. Kita mau tarik dimanapun jadi nggak bisa. Gitu. Jadi kita harus ganti dulu dan kita harus bawa paspor lama ya, paspor lama, paspor baru. Enaknya di China itu bank bukanya sampai sore banget. Kadang-kadang kita sampai jam 6 baru datang ke bank, masih buka.
Nah, sekarang jam 2-an, tapi nggak keburu-buru, semuanya santai sih. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah, bank itu teller cuma sampai jam 3 ya. Nah, ini bisa sampai sore, sampai maghrib masih buka mereka. Lumayan rajin. Urusan bank udah guys, ternyata menjelang Imlek, orang-orang tuh pada ngambil cash, ngambilnya pecahan-pecahan kecil ya. Kayaknya buat hongpao, buat angpao. Pada ngambilnya 20 renminbi itu sekitar 46.000 ya. Ya, Goban kan lah. mereka yang Palu. Harus uang baru ya. Iya. Oke, ternyata mirip-mirip ya tradisinya. Sekarang kita lagi nunggu bus. Nunggu bus mau ke rumah sakit ya? Iya. Mau cek mamanya Alvin. Ini bis-bis pada kosong, buka pintu tutup lagi. Berhenti, buka pintu tutup lagi. Kenapa ya? Nggak ada students-nya di sini. Tapi kenapa mereka harus berhenti kalau nggak ada yang nyetopin? Harus dong. Orangnya nggak ada alasan, Kang, jangan stop. Aku nggak bisa lihat. Masih jauh, nggak bisa lihat. Jadi meskipun nggak ada yang stopin dan di dalam nggak ada yang mau turun, dia tetap harus berhenti dan buka pintu? Harus. Oke. Ya. Ada bagusnya sih. Cuma kalau aku hitung-hitungan ekonomis, boros-borosin bensin. Nggak, itu halus. Kalau bukan semua orang mata tajam bisa lihat jauh sih. Oh, oke. Baiklah. Kan ada orang mungkin dia kakinya kurang lancar. Oh. Iya, sekali sih. Jadi nggak takut ketinggalan bis ya? Iya. Oke. Dan semuanya nggak ada yang turun, nggak ada yang naik, tapi tetap berhenti dan buka pintu. SOP-nya gitu. Ini juga kan kosong. Soalnya orang-orang udah pada mudik nih. Dan ini daerah kampus. Bye-bye. Daerah kampus udah kosong. Anak-anaknya udah pada bubar ke kampung halaman masing-masing. Ini ibu kota provinsi guys. Nanning ini ibu kotanya Guangxi Province. Karena bisnya nggak datang-datang, kita akhirnya pakai TT guys. Kayaknya mobil listrik ini. Di China, mobil listrik itu brandnya udah banyak banget pilihannya. Jadi bukan cuma Tesla aja, brand-brand lokal juga ada untuk mobil listrik. Dan kita bisa lihat itu mobil listrik dari platnya. Plat nomornya itu warna hijau. Kalau yang normal-normal, yang mobil bensin atau diesel gitu, warnanya biru platnya. Sore-sore udah kelar urus mamanya Alvin, udah ke dokter. Terus sekarang kita jalan-jalan di taman. Ada Nanhu Park atau Healthy Park. Wah, ini ada danau kayaknya buatan ya, bentuknya kotak banget. Terus ada jogging tracknya. Enak juga ya, bisa jalan-jalan sore. Udaranya dingin sih. Nanhu Tonglu. Yuk kita jalan-jalan sore sebentar, terus kita lihat-lihat danau. Wah, akhirnya bisa lepas masker setelah seharian. Karena di sini tamannya agak sepi sih. Nanti kalau kita mau papasan sama orang baru kita pakai lagi deh maskernya. Ngep juga seharian pakai masker. Wah, enak ya danaunya ya. Peaceful. Wah, ada batu-batunya juga di sini. So pretty. Kan thì nó vẫn chưa bà con là đến cái này ngon, anh Nhật, những anh Nhật cao chừng, cái chim này chiếu mà con giống.
Jogging tracknya setiap berapa meter itu ada tingkat kebisingan guys. Ini hampir 40 desibel. 38,7 desibel. 40 sekarang. Ada yang lewat. 50. 50 desibel kamu claps. Iya. Aku nggak nyangka udah gelap gini ternyata masih cukup rame loh orang-orang yang olahraga. Di stasiun kereta isinya dragon fruit semua, buah naga bohongan. Tapi kayaknya mereka lagi campaign ya. Lagi campaign suruh tanam buah naga apa gimana ceritanya? Iya. Supaya ada famous buah naga di sini. Oh. Hikayat. Tuh ada buah naga bohongan tuh di sana. Nggak kelihatan ya? Ya di sini juga banyak. Itu apa tuh? Ada lampu-lampunya tuh. Ini kita di stasiun guys, tengah kota. Oh buah naga kayak gini nih pohonnya, kaktus gini nih. Nanti deh kalau kita udah ambil si hoki baru kita explore ya. Iya. Kita lihat perkebunan buah naga. Yuk. Yuk. Menjelang Imlek kota sepi amat. Kalau tadi danau, sekarang kita susurin tepi sungai guys. Nah, kiri kanan jembatan nih. Ini sebenarnya dirancang untuk olahraga, jogging track. Cuma kok agak gelap ya kameranya ya. Bentar, aku ganti fokus. Nah, mendingan kan. Pinggir sungai. Masih di kota Nanning. Lumayan ya banyak gedung-gedung pencakar langit ya. No barbecue. Wah. Rupanya ada yang pernah mencoba barbecue di sini sampai dikasih larangan no barbecue. Kreatif juga orang sini. Oke ya, dibikinin kayak jogging track gini. Dan udaranya juga mendukung sih, adem-adem. Siapa dia? Kamu kenal dia siapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Strawberry. Strawberry? Panda strawberry. Nice ya? Ada boat juga. Ada kapal motor tuh di bawah jembatan. Cuma kelihatannya bukan buat wisata ya. Tapi ada perahu-perahu kecil-kecil itu loh. Yang ada yang putih di tengah-tengah, ada lampunya hijau, kelihatan nggak? Apa itu? Ada yang lampunya merah, agak jauhan. Nggak tahu itu sampan apa. Kayaking mah. Kamu takut nggak jalan-jalan malam-malam? Di sini aku nggak takut. Nggak takut? Kenapa nggak takut? Aman di sini kan. Aman ya? Di bawah sana ada beberapa orang tuh, ngapain ya? Mancing apa? Oh iya kayaknya mancing ya. Ada 5 orang tuh di bawah. Sampai pakai headlamp. Apa kita intip yuk? Ada jalan setapaknya guys. Jalan setapak ke bawah. Kita samperin tuh 5 orang di bawah lagi pada mancing apaan sih? Yuk, turun. Yuk. Tadi kan dari atas sana itu jogging track ya. Jogging track, terus kita turun lewat jalan setapak ini. Ternyata di bawah ada jogging track lagi. Tuh ada jalurnya. Lari-lari di pinggir sungai. Tepat jam 7 malam, lampu-lampu pada nyala guys di bawah jembatan. Jadinya kita kaget tiba-tiba terang. Cuma jadi berasa lebih aman aja. Yang mancing tuh masih pada tenang-tenang tuh di bawah sana. Ada
Ada pesawat di atas. Ada bridge lagi di sana, ada jembatan ya, jalan layang di sana. Meskipun hari ini sibuk dari pagi sampai sore, tapi kebagian jalan-jalan juga ya kita. Yeah. Meskipun cuma mampir di park sama di pinggir sungai. Iya. Tapi ya lumayan lah, bisa relaxing. Ya, di sini memang relaxing kayak di tempat kayak gini. Enak ya. Ya. Udaranya juga adem. Terus besok gimana nih kita rencananya? Besok kita perjalanan jauh lagi ya? Ya. Besok mau ngurusin ke imigrasi, aku punya PR supaya bisa masuk keluar. Nanti kan mau ke Laos ngambil mobil, terus balik lagi ke China. Kalau sekarang nggak ngurus PR, nanti begitu ke Laos ngambil mobil, aku nggak bisa masuk China lagi. Ya, masalah lagi. Masalah lagi, mesti balik ke Jakarta bikin visa lagi dong. Ya. Jadi ngurus PR dulu besok, sekaligus ngurus driving license aku ya, Yeah. Chinese driving license. Yeah. Jadi SIM internasional juga tidak berlaku di China. Kita harus sekolah dulu, dites nanti ada ujiannya, baru kita bisa dapat temporary Yeah. driving license di Yeah. China. Ya. Gitu. Kamu perlu apply nggak? Enggak. Nggak apa-apa ya, kamu nyetir di sebelah kanan gitu nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, good. Bertanya enggak apa-apa. Oke, sip. Oke. Demikian keseharian kita hari ini, keliling-keliling Nanning. Besok kita akan menuju ke Quy Căng. Quy Căng itu deket-deket sama hometownnya Alvin. Nah, jadi kita akan ngurus PR aku di sana, di Quy Căng. So, stay tune guys. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video besok. See you, bye!